Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Deden Jenal SE MMPD selaku Kepala Sekolah SDN Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Yang terhormat Ibu Sarifah SPD selaku pemateri pada siang ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif Guru Penggerak Angkatan 9 SDN Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat dan salam selalu kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, akan kami bacakan susunan acara pada saat ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, acara yang ketiga nyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan dari Bapak Haji Deden Jenal SE MMPD selaku Kepala SDN Munjul. Yang kelima, penyampaian materi Ibu Sarifah SPD. Yang keenam, doa tutup. Baiklah, untuk acara pertama, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Uus Rustandi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya zalzalil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffiqu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu ya baqi jalali wajhika wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina alaina bi syakratil maut wa anjurna minan nar wa aqna ila hisab. Rabbana ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Rabbul hasbunallahu wa la ilaha illallah tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Fatah, ya Razzaq, ya Rahim. Kami saat ini akan melaksanakan suatu acara diseminasi. Mudah-mudahan kami meminta kepada Allah dilancarkan, diberkahkan, dan dituntaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memimpin doa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya robbal alamin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tasya SPDSD. Banyak kami persilakan. Ya, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Sodri Basri Amri Wahudamin Kobuli. Bapak-bapak dan ibu-ibu dewan guru SD Munjung yang saya hormati, khususnya Ibu Saifah sebagai CGP angkatan. Alhamdulillah hari ini Sabtu 28 Oktober 2023 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, kita masih bisa berkumpul, diberi kekuatan, diberi kesehatan, masih bisa melaksanakan tugas. Dapat pada saat ini akan ada acara pemaparan diseminasi budaya positif. Sebelum ke acara materi, mungkin ada kata-kata asing ya, diseminasi. Saya apa? Nah, diseminasi. Ya, diseminasi penyebaran informasi ya, atau pengetahuan kepada halayak luas, penyebaran informasi kepada halayak luas. Jadi bukan head to head, jadi bukan dari umumnya seseorang, tapi secara luas. Ini di kelompok para pendidik di SD Unjul di satu tempat, di satu ruangan di sini penyebarannya sekarang, diseminasi itu budaya positif. Sebelum ke materi, pada saat ini, pada hari ini
eh, sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka KM, sekolah itu dituntut minimal kemarin satu sertifikat kurikulum merdeka. Sekarang berubah menjadi 2 sertifikat kurikulum merdeka. Pada hari ini saya sebagai kepala menugaskan dari hari ini sampai pertengahan tanggal 15 November untuk menyelesaikan atau membuka PMM dan kurikulum mereka. Pada waktu-waktu dulu tidak merespon satu jika belajarnya tidaknya tugas saya pertama sesuai dengan kapasitas gerhanat-hanatna. Satu, Ibu Saripah bereskan kurikulum merdeka sebenarnya tiga. Mulai ke Pancawangi sudah 17. Yang kedua Butika Pesatiga. Yang ketiga Bodhisanti ulang. Yang keempat Ibu Resti Patah cekap 4. Bu Saripah, Bu Tika, Bodhisanti, Bu Resti. Tapi saya tidak menutup seandainya ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau menyelesaikan sertifikat kurikulum merdeka, misalnya Pak Idin, kan ditugas tema dia opat, bukan kamu tidak izin ngawaro. Waalaikumsalam, ya, boleh Pak Dek. Walaka, bisa konsultasi dengan yang lain yang tinggal bisa konfirmasi dengan ibunya Sarifah atau dengan Pak Us. Bapak juga mau konsultasi dengan ibunya atau dengan Pak Us. Dan apa itu ya, selesaikan Pak saja. Nah, kalau ada protes, udah mau beres protes mah. Itu hari yang Pak dengan orang serti CGP P3K nya jika ada dia mah tos kolot pasti gitu itu ya. Selanjutnya ke ini sekedar pengantar kata pada ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin diseminasi budaya positif ini satu rangkaian kegiatan atau program yang harus diselesaikan CGP gitu ya, sangat wajib kumpul di video, di foto wajib itu diseminasi penyebaran informasi. Kalau dalam istilah kedokteran mah diseminasi deh nyuntikkan dia kuda harare saya boleh kuda di tanah spesial setelur mana sepeda kebenaran tanah dah saya kuda manggilnya kuda suntikkan itu inseminasi ada inseminasi salah nah dicoba nanti masih kena nggak ada di sini itu ya budaya positif deh
Kalau dulu ada budaya malu. Saya malu terlambat ke sekolah. Ayo sekolah pangkul. Saya malu tidak membuat RPP. Datang ke sekolah ke era komo ke sekolah mudah-mudahan. Itu budaya malu pangkul. Saya malu merokok di sekolah. Bapak tradisi sekolah apa di kantor? itu budaya-budaya positif. Mungkin di sini budaya-budaya untuk diterapkan di anak didik yang nanti ada punishment ya. Kan punishment teh hukuman, ada reward, model punishment ada reward, ada panen ngalah, donan ngalah, mun aya hukum pasti ngalah pelanggaran. Dalam pelanggaran diberi reward penghargaan atau diberi punishment hukuman jangan sampai hukuman yang mencederai fisik. Pokoknya mah budak harus nyaman di sekolah. Resep. Jika baliknya belum mau balik seperti budaknya mau balik, gurunya terus yang balik. Sebuah jawab. Apa dan intermezzo itu. Mungkin segera perkataan dari saya sampai sana. Maaf yang sebelah sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang telah memberikan sambutannya dan memberikan tugas kepada kita, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ibu Saripah SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak KS, yaitu Pak Haji Deden Jenderal SE MNPD yang telah mendukung penuh ya kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ya. Dengan memberikannya izin dari beliau, saya melaksanakan diseminasi budaya positif. Terus saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada guru-guru semuanya, kepada rekan-rekan semuanya yang telah mau meluangkan waktunya ya di tengah-tengah kesibukan yang tiada tara sebagai pengajar dan sebagai ibu rumah tangga ya. Terima kasih banyak. Di sini saya mungkin yang sudah tahu semuanya, saya Saripah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD dari sini. Di sini saya depan ibu bapak hebat itu bukan untuk apa ya, istilahnya mematahan kameri, karena di sini banyak guru-guru yang udah senior yang di bawahnya saya percaya ilmu pengetahuannya lebih dari saya. Nah di sini kita akan sharing saja ya tentang diseminasi, berbagi pemahaman tentang budaya politik. Nah di sini saya akan bertanya dulu kepada ibu bapak semuanya, diseminasi itu sendiri apa sih? Nah tadi sudah dibahas oleh Bapak KS bahwa diseminasi itu, siapa yang masih ingat? Boleh? Siapa yang masih ingat? Ibu senior, Ibu Tini? Setelah tadi mendengarkan dari Bapak KS, beliau menjelaskan tentang diseminasi. Diseminasi itu katanya adalah penyebaran budaya kepada semua, jadi informasi supaya kita memahami apa itu budaya, yang terutama adalah budaya positif, karena banyak budaya yang positif ada yang negatif. Nah, sebagai guru kita harus menyebarkan
informasi tentang budaya positif untuk dapat dilaksanakan dengan sendiri yaitu sebagai guru dan juga untuk dapat jadi suri teladan bagi anak kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya ada kesalahannya. Terima kasih buat Ibu Tini ya. Nah betul ya, diseminasi positif itu adalah penyebaran ilmu pengetahuan kepada halayak ramai. Nah di sini kita bareng-bareng aja ya, sharing aja. Nah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling menghargai demi mewujudkan budaya positif. Nah konsep inti budaya positif di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua disiplin positif. Terus yang ketiga nilai-nilai kebaikan. Terus yang keempat kebutuhan dasar manusia ya. Terus yang kelima motivasi perilaku manusia. Keenam 5 posisi kontrol guru. Terus yang ketujuh keyakinan dan segitiga restitusi. Nah yang pertama kita bahas tentang perubahan paradigma belajar ya. Perubahan paradigma belajar. Di sini ada yang tahu perubahan paradigma belajar sebelum membaca ke PPT ini? Apa coba? Kita berbagi aja siapa yang menjawab? Ada Musri? Mau menjawab? Boleh? Boleh. Iya, siapa? Oke. Ada Musri yang mau memaparkan? Nah, di sini sudah ada ya, karena teman-teman mungkin ragu ya. Di sini perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learning center diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan aktif siswa ini, berarti guru tidak mengambil hak anak untuk belajar dalam arti sesungguhnya. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam atau deep learning, dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kualitas siswa. Nah itu perubahan paradigma belajar, intinya dari yang awalnya berpusat pada guru, ya pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center, dan sekarang setelah kurikulum merdeka diharuskan pembelajaran itu harus berpusat pada siswa atau pada murid, yang artinya guru hanya sebagai fasilitator ya. Kalau dulu kan waktu saya SD ya, mungkin tahun 80-an, guru itu seolah-olah yang paling pintar, yang paling tahu segalanya. Nah, murid diberikan ilmu, diberikan pengetahuan, diibaratkan si murid itu adalah kertas kosong, kertas putih yang belum ada apa-apa. Tapi dengan adanya perubahan paradigma belajar saat ini, yang dikhususkan yaitu pada siswa. Nah di situ itu siswa itu sudah ada istilahnya bayang-bayang pengetahuan. Guru tinggal memperjelas atau mengarahkan sesuai dengan minat bakat siswa atau murid tersebut ya. Nah itu perubahan paradigma belajar. Nah ada yang mau menambahkan dari rekan-rekan semua tentang perubahan paradigma belajar? Pak Didin misalkan ada yang mau menambahkan? Ya boleh. Terima kasih boleh. Mungkin kan di kurang fasilitas dengan teknologi. Kalau sekarang anak-anak bisa difasilitasi dengan internet ya, karena anak-anak itu membuka pengetahuan sendiri ketika dikasih misalkan
buku tema atau LKS, kan di LKS itu tidak tercantum semuanya pembelajarannya, jadi otomatis anak-anak suka membuka sendiri. Di Google ada apa? Google sekarang malah lebih mudah. Nah, jadi si anak lebih mandiri. Jadi walaupun tidak bertanya kepada ibu guru atau bapak guru, anak-anak menanyakan kepada Mbak Google. Sekarang berpusat kepada siswa itu ya, karena di apa ya, di dengan media difasilitasi media karena dulu terus pada dulu kan kurang media pembelajaran. Sekarang ada internet. Jadi anak-anak bisa mandiri dengan bertanya kepada internet tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Lilis tangan. Ya, seperti yang Bu Lilis katakan barusan ya, bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda ya. Kalau zaman dulu belum ada internet ya, belum ada gadget. Kalau sekarang gadget HP, iPad, tablet dan sebagainya itu sudah hampir bukan kebutuhan lagi, tapi bukan lagi, tapi kebutuhan. Sudah terbanyak ya. Ini kita sebagai guru, sebagai pendidik harus memfasilitasi murid itu sesuai minat, bakat, dan sesuai kodrat alam dan zaman. Di mana zaman dulu dengan sekarang itu beda, seperti yang Ibu Lilis barusan paparkan. Zaman dulu belum mengenal istilah internet, dan sekarang pun kalau sekarang ada internet ya. Terus juga sesuai dengan alamnya, di mana kondisi alam itu kan berbeda-beda. Seperti kita kebanyakan alamnya banyak petani ya, terus yang bekerja di pabrik. Beda dengan murid yang tinggal di lingkungan pegunungan atau di lingkungan pantai ya. Nah itu yang dimaksud dengan pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan berpusat pada siswa atau murid ya itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Nah, apa yang ada di benak Bapak Ibu guru tentang kata disiplin? Disiplin dulu ya, makna disiplin. Mematuhi peraturan. Terus apa lagi yang ada di benak kita kalau mendengar kata disiplin? Tata tertib, ya betul. Terus apa lagi? Tepat waktu, ya. Terus kesadaran diri, ya betul sekali, kesadaran diri ya. Nah di sini disiplin. Kalau kata positif yang ada di benak kita, di benak Bapak Ibu apa? Positif itu baik ya. Baik dalam hal apa? Segala hal, contohnya tingkah laku ya, sikap, perkataan, perbuatan ya. Nah maksud disiplin positif di sini sesuai yang saya tulis, makna kata disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Salah satu tugas dari seorang pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Nah, di sini ada kata motivasi internal dan eksternal yang ada di benak Bapak Ibu tentang motivasi internal dan eksternal itu. Dari diri sendiri. Kalau motivasi eksternal itu yang didatangkan dari luar. Datangnya dari luar, misalkan dorongan seperti saya ya. Pertama mengikuti CGB ini, yang pertama bukan dorongan dari
diri sendiri, bukan dari internal, tapi dorongan eksternal dulu ya. Dorongan eksternal yang pertama dari Bapak KS, terus suami di rumah, keluarga ya, coba. Karena di dalam pendidikan guru penggerak ini terdapat banyak ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk kita sebagai pendidik ya, sebagai guru. Nah, dan saya sekarang setelah memasuki modul 2 sekali itu terdapat banyak sekali ilmu yang harus kita terapkan di sekolah kita sebagai pendidik ya. Makanya saya alhamdulillah bersyukur sekali ke hadirat Ilahi Robi ya. Saya sudah diberi rezeki, diberi kesempatan untuk mengikuti CGP ini. Saya sampai akhir bisa menjalani prosesnya dan bisa menerapkan ilmu saya kepada para pendidik di tempat saya bekerja. Dan saya insya Allah dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan tidak bukan mengajari istilahnya mojai kameranya, insya Allah akan sharing juga kepada teman yang belum mengikuti CGP. Dan saya juga hayo ikut CGP, karena di CGP itu banyak sekali manfaat yang kita dapatkan sebagai pendidik atau sebagai gurunya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada pernyataan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, di sini cobalah buka. Siapa yang mau menjadi model di sini berperan sebagai A dan sebagai B. Ada yang tidak yang mau mencoba menjadi model. Nah, tugasnya di sini si A mengepalkan tangan ya, tangan. Bayangkan di tangan kita, di kepala tangan kita itu ada sesuatu barang yang berharga, misalkan berlian ya, atau apa yang menurut kita sangat berharga. Terus si B ini berusaha untuk membuka kepala tangan kita. Nah, di situ apakah kita akan membuka, ujuk-ujuk membuka? Ya udahlah, sok buka. Atau kita akan mempertahankan? Enggak, ini makan punya saya. Dicolek terus dikepel gitu, dikepel pagel, dikepal. Nah, ada yang mau menjadi apa itu teh? Yang mau mendemonstrasikan di depan menjadi model? Kalau ada di antara ibu bapak, siapa yang mau menjadi si A dan si B? Nah, bapak akan membujuk memberikan uang. Perhiasannya apa tuh? Ini rahasianya. Tidak apa-apa. Bayangan saja perhiasan yang gede, begini atau apa gitu. Paling A, Bapak B. Ya Allah, alhamdulillah Bapak KS mau jadi B. Terima kasih Bapak KS. Ya, itu mengepalkan tangan. Bapak KS akan mencoba membuka, akan mempertahankan atau ujung-ujung udahlah gitu. Ya, jadi kalian buka. Ya, iya boleh Bapak. 1, 2, 3. Kan Bapak coba terawat saja kurang tadi kayaknya salah ini coba saluran ini harus Ayo bujuk lagi Pak. Ini Natasha loh. kukunya kayak mau itu mau apa itu bicara Udah dipotong, Pak. kayak mau Sumedang
Kayak mau sumedang kan Pak Deden. Bapak kasih banget. Sudah tiga kali di bujurnya. Iya. Terima kasih Bapak KS dan Bapak Didin, Bapak Senior, tepuk tangan yang sudah mau menjadi model ya. Nah di sini Pak Didin kekeh ya, kekeh mempertahankan kepalan tangannya. Karena apa? Karena apa Pak Didin? Kenapa barusan tidak dibuka? Padahal itu loh yang nyuruh buka itu pimpinan kita loh. Sangat berharga katanya. Dengan pendiriannya Pak Didin tidak mau membukakan kepalan tangannya karena menurut Pak Didin yang ada di kepalan tangannya itu sangat amat berharga sekali sehingga Pak Didin kekeh mempertahankannya ya. Nah di sini menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser ya, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah di sini ada ilusi guru mengontrol murid ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa untuk sesuatu tersebut pilih untuk melakukannya, walaupun tampaknya guru mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi intinya di sini kalau kita mengontrol, bukan kita yang bisa mengontrol murid ya, tapi murid yang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Makanya di sini kita harus bisa menanamkan motivasi internal ke diri murid supaya dia menyadari manfaat dari apa yang harus dikerjakannya gitu. Oke. Next aja ya materi selanjutnya. Nah, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin tadi udah dibahas ya. Yang terlintas di pikiran Bapak Ibu kan ada aturan ya. Nah, untuk menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, aturan, dan kepatuhan pada peraturan, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya, antara disiplin dan hukuman itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi hukuman itu sebaiknya jangan digunakan ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat ya. Karena kemerdekaan kalau tidak dibarengi dengan disiplin maka berakibat akan kacau ya, tidak terkendali ya. Nah sekarang kita memasuki ke materi ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau keseluruhan ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia adalah menciptakan profil pelajar Pancasila, yaitu profil
Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia. Nah, di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada yang bisa memberikan contohnya, Bapak Ibu hebat semuanya. Ada yang bisa memberikan contohnya beriman dan bertakwa. Seperti hari ya, itu sholat duha yang dilakukan setiap Jumat, Asmaul Husna, berdoa sebelum belajar, nah itu untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan agar para peserta didik atau murid memiliki akhlak yang mulia ya. Terus yang kedua, mandiri. Ada yang bisa memberikan contoh perilaku mandiri murid di sekolah kita. Bapak Ibu hebat semua. Atau Bapak KS kan mandi sendiri. Kalau di sekolah ibaratkan anak bisa juga berbunyi, kemudian kalau disuruh dia masuk, kemudian dengan tanpa perintah dia membaca sendiri, kemudian mempersiapkan apa yang akan dipelajari hari ini, berdoa dulu, kemudian apa yang misalnya pelajaran hari ini dia buka, kemudian ketika guru datang udah siap tentunya dengan apa yang barusan anak-anak siapkan tentunya ya. Apalagi kalau gurunya misalnya ada keperluan ataupun agak lama, dia tanpa disuruh membaca apa yang harus dipelajari hari ini, karena dalam buku sekarang kan ada panduan untuk pembelajaran hari ini, hari berikutnya dan seterusnya. Tidak, anak tanpa disuruh udah belajar secara mandiri. Iya betul. Terima kasih banyak buat Pak Didin ya. Mandiri itu adalah melakukan sesuatu tanpa disuruh orang lain ya. Banyak ya di murid-murid kita sekarang sudah berperilaku mandiri. Contohnya kalau kita ada misalkan ada tugas yang lain disuruh bimtek atau apa seperti saya kemarin ya, anak diberi tugas dan kebetulan ada senior saya yang mau apa itu teh menjaga, bukan menjaga, menggantikan, menghandle ya. Udah dikasih tugas, nah kerjakan yang ini dulu, yang ini dulu. Nah anak itu sudah hidem, kalau kata Sunda mah hidem, mengerjakan sendiri ya. Terus yang ketiga bernalar. Kenapa Pak? Oh iya, terima kasih Bapak. Sekedar tambahan untuk Pak Didin, khususnya tadi menteri itu tidak tergantung pada orang lain ya. Dan untuk yang secara global, jadi itu dulu ada semboyan Bung Karno itu berdikari, berdiri pada kaki sendiri itu. Jadi tidak tergantung pada orang lain, itu ke depannya dari sini, dari mandiri. Anak sekarang bisa mandiri puluh-puluh tahun kemudian itu dalam bernegara. Contohlah pada zaman Pak Soeharto, era Pak Soeharto, kita pernah suasembada pangan padi, tidak mengimpor dari negara lain, tidak seperti sekarang itu. Mandiri, sudah mandiri di pangan itu, berdiri pada kaki itu. Mungkin itu tambahan secara untuk sana depannya itu. Visi jaga biaya. Terima kasih. Buat bertepuk untuk kedepannya ini. Jadi mandiri itu selain dari sekarang dalam anak usia SD, misalkan kata Pak Didin tadi mengerjakan sendiri. Nah untuk kedepannya kata Bapak KS barusan bisa berdiri sendiri, bisa berdiri di kaki sendiri. Artinya kalau dalam bahasa Sunda ente ngariweukeun batur, nanaon bisa sorangan. Misalkan usaha sorangan, bisa ngalamin sorangan. Itu mungkin konteksnya ke sana kalau udah dewasa ya. Nah sekarang
bernalar kritis ya. Yang ketiga itu bernalar kritis. Dari Bapak Ibu semuanya, ada yang mau menjelaskan atau memaparkan apa sih bernalar kritis bagi murid yang SD? Bernalar kritis. Jadi selalu bertanya kemampuan ingin tahunya itu besar. Ya, jadi kalau jadi saya ingin tahu nanti selalu besar, ingin bertanya penasaran. Oke, terima kasih Bu Lilis. Jadi kata Bu Lilis, bernalar kritis itu adalah keingin tahuan si anak itu besar katanya. Misalkan anak melihat benda ini, bertanya, apa sih ini teh? Benda ini teh namanya apa? Gunanya untuk apa sih? Atau manfaatnya untuk apa sih? Terus harus dibagaimanakan sih? Dan sebagainya. Jadi itu bernalar kritis ya. Terus yang keempat, berkebinekaan global. Tentu saja karena sekarang pada era abad 21 ya, sudah internet sudah masuk ke negara kita, kebudayaan luar negeri melalui internet masuk ke negara kita dengan tidak ada hambatan ya. Maka di sini dengan berkebinekaan itu, arti dari kata bineka itu sendiri kan bermacam-macam ya. Ada yang menambahkan bermacam-macam ya. Jadi kesimpulannya kalau berkebinekaan global itu menurut rekan-rekan apa? Global, dari kata bineka dan global ya. Ya, perbedaan yang ada di negara kita mungkin berasal dari kan artinya mungkin budaya-budaya yang ada di negara kita tidak lepas dari budaya yang berasal dari negara lain, sehingga ada kesamaan antara budaya yang berkembang di Indonesia dengan budaya yang berkembang di luar negeri. Seperti misalkan sekarang kayak Malaysia di Indonesia. ya, Malaysia Indonesia ada kesamaan ya. Jadi secara lebih luas. Jadi di tiap negara dapat diakses apapun yang adanya bisa diakses meskipun dari berbagai macam negara. Ya, terima kasih Bu Tini. Tepuk tangan buat Bu Tini ya. Terima kasih yang selalu aktif ya memberikan jawaban. Nah, di sini berkebinekaan global yaitu tentu saja seperti yang Ibu Tini barusan katakan. Jadi informasi dari dunia luar atau negara luar, budaya luar ya bisa masuk ke negara kita dengan sangat mudahnya. Ya, di sini kita sebagai pendidik harus bisa memberikan atau membimbing kepada murid-murid kita supaya bisa memberikan filter atau menyaring mana yang harus diikuti dan mana yang tidak boleh gitu ya. Tentu saja dengan kebudayaan, disesuaikan dengan kebudayaan kita sebagai negara timur ya. Dan tentu saja karena di sini kita lingkungannya muslim, disesuaikan dengan ajaran agama kita sebagai muslim dan muslimah. Terus yang kelima kita lanjut aja, bergotong royong ya. Bergotong royong itu adalah mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Bisa memberikan contoh Ibu Haji Santi? Contohnya saja Bu. Boleh. Ya, barusan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bergotong royong, barusan Bu Mia sudah menyampaikan gotong royong itu kegiatan yang dilakukan secara bersama dan sukarela ya Bu ya, dan sukarela agar kegiatan itu cepat selesai. Misalnya contoh di sekolah kita ada Jumat bersih misalnya. Jadi semua anak untuk membersihkan kelasnya masing-masing. Setelah itu membersihkan lingkungan sekolahnya. Itu mungkin contohnya Bu untuk bergotong royong. Terima kasih. Pak Haji, tepuk tangan buat Bu Haji Santi. Gotong royong seperti yang Bu Haji Santi katakan, kebiasaan murid kita misalkan atau warga sekolah kita setiap hari Jumat bergotong royong untuk membersihkan sampah atau memungut sampah ya. Oke, kita lanjut aja ke nomor 6 adalah kreatif ya. Dari profil pelajar Pancasila yang keenam itu adalah kreatif. Kreatif itu adalah ya mempunyai gagasan baru ya.
Jadi setiap melihat ada sesuatu benda atau sesuatu hal itu selalu ada gagasan-gagasan baru yang bisa dimanfaatkan. Ada yang bisa menambahkan, tentang kreatif. Bu Sutini kreatif itu apa? Seperti kreatif di sini mungkin Bu Sutini mah kreatifnya di sini sebagai guru juga dia kreatif berjualan ya. Nah itu juga kreatif ya, tepuk tangan buat Bu Sutini. Nah itu berwirausaha bukan Bu Sutini aja ya, Bu Novi juga. Oke, next kita lanjut aja ke materi berikutnya tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, tadi sudah dibahas ya, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal yaitu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mendapat penghargaan ya. Kita melakukan sesuatu atas suruhan orang lain gitu. Nah itu terus kita melakukan sesuatu itu karena mau mendapat imbalan atau mau mendapatkan hadiah ya. Nah itu merupakan motivasi eksternal. Dan motivasi internal itu adalah untuk menghargai betul untuk menghargai diri sendiri, menjadi bisa sesuai harapan kita. Nah jadi kalau motivasi internal itu keinginan yang ada di diri sendiri, tidak terkait atau terhubung dengan orang lain. Kita mau belajar karena tahu belajar itu sangat bermanfaat pada diri kita. Contohnya seperti itu ya. Nah di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal itu yang pertama ada hukuman dan ada penghargaan. Jadi di sini menurut materi di sini konsep disiplin, hukuman dan penghargaan itu yaitu identitas gagal. Jadi itu tidak dianjurkan ya. Contohnya kalau kita memberikan hukuman ya, hukuman itu akan menyakitkan, membuat tidak nyaman, membuat murid takut. Terus juga memaksa murid menyembunyikan kesalahan ya. Kalau ada penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan atau rasa iri. Misalkan si A ranking ke-1 atau nilainya 100, kita kasih penghargaan. Kita tidak tahu kan si B atau teman-temannya yang lain itu merasa iri. Si A hayo menang ranking lagi teh. Sedangkan orang itu ada sebagian murid atau sebagian orang yang jadi geuleuh orang mana dan sebel si eta we terus anu menang teh, si eta we menang hadiah teh, da urang hayang atuh tanpa dia sadari kelemahannya sendiri. Nah itu penghargaan ya. Terus mematikan kreativitas. Jadi tidak ada kreativitas karena dia melihat ke penghargaannya. Terus yang terakhir merampas hak menghargai diri sendiri ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari restitusi ini? Dari yang tadi ya, dari penghargaan? Ada yang ditambahkan? Kalau tidak ada, oke, next aja kita ke konsekuensi. Nah, konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Terus penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Membantu penguatan mengikuti peraturan, anak menghormati peraturan. Terus kalau restitusi itu adalah pilihan menguatkan murid dalam jangka panjang, masalah terpecahkan, fokus pada pemecahan masalah, murid mampu memperbaiki kesalahan, murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di antara konsep disiplin dengan identitas tadi yang gagal, hukuman dan penghargaan. Kalau di sini konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah di sini kita sebagai pendidik sebaiknya menurut Bapak Ibu memakai yang mana? Hukuman atau penghargaan atau konsekuensi dan restitusi yang harus diterapkan oleh kita sebagai pendidik? Iya betul ya. Konsekuensi dan restitusi yaitu jangka panjang
manfaatnya jangka panjang, itu beda dengan hukuman dan penghargaan. Bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Itu menurut kutipan dari Goshen 2004 ya. Oke, ciri-ciri restitusi. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Terus yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Oke. Nah, di sini tentang langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sebagai wali kelas ya, sebagai pendidik, apakah sudah membuat keyakinan kelasnya di sini? Saya percaya keyakinan kelas sudah membuatnya. Keyakinan kelas itu peraturan-peraturan yang dibuat oleh murid yang sesuai dengan ide yang murid tuangkan, terus kita rangkum. Misalkan gini, murid menginginkan atau memimpikan kelas yang seperti apa? Misalkan kelas yang aman, kelas yang bersih, misalkan menginginkan atau memimpikan tidak ada bully. Nah, itu sudah membuat. Nanti dibuat secara tertulis. Oh iya betul, pasti ya kita semua sudah membuatnya, tapi tidak mencantumkan di poster atau tulisan ya. Nah di sini yuk kita kalau belum membuat supaya murid bisa membacanya setiap hari dan bisa memahaminya, terus bisa melaksanakannya. Yang pertama kita berdiskusi tentang peraturan dengan murid ya, dengan murid kita. Terus merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan menempelkan keyakinan di depan kelas. Nah, kalau yang sudah saya praktekkan untuk membuat keyakinan kelas itu, saya berdiskusi dengan murid ya. Saya membawa sticky note, terus dibagikan ke murid, tuliskan kelas yang kalian impikan seperti apa. Misalkan anak itu ingin saling menghormati, ingin tidak boleh ada sampah berserakan. Nanti kita rangkum. Berarti kalau saling menghormati, tidak membuli, dan misalkan ingin kelas supaya bersih, itu maksudnya kemana? Kebersihan misalkan. Kalau saling menghormati, berarti saling menghormati. Nah, dibuat beberapa poin ya, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak biasanya murid oke akan liar ya, akan pusing. Jadi minimal 6 atau gitu. Misalkan saling menghormati. Saling menghormati berarti tidak ada bulian ya. Memimpikan kelas yang bersih berarti murid itu harus melihat kelasnya harus selalu bersih. Berarti muridnya kudu bebersih, kudu hidung bebersih gitu ya. Nah terus dibuat, murid juga yang membuat harusnya terus ditempel di depan kelas atau di kelas masing-masing supaya murid mengetahui dan bisa melaksanakannya secara konsisten ya. Oke, dilanjut aja ya nih. Ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah di sini saya mengambil tidak SD Muncul ya. Ini yang ada di internet aja. TK Dharma Wanita Persatuan. Ini kesepakatan kelas yang mereka buat ya. Datang tepat waktu, terus mengucapkan salam, terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, terus kesepakatan kelas yang lain, kami guru dan murid yang saling
menyayangi. Jadi di situ tertuang antara murid dan guru itu harus maunya saling menyayangi, saling menghormati gitu. Kami murid yang semangat belajar, jadi dia ingin semangat belajar. Nah, untuk menumbuhkan semangat belajar kita, tentunya guru yang harus mencari cara atau menggunakan metode-metode yang membuat murid itu tenang ya. Mudah-mudahan saya percaya ibu bapak semuanya sudah melaksanakannya ya. Dan kita belajar untuk terus-menerus untuk meningkatkan ya. Terus yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Intinya karena sekarang marak pembulian ya, makanya di sini kami murid yang perlu peduli dengan teman-teman. Jadi murid A dan murid B atau yang lain antara satu kelas dan satu sekolah itu saling peduli ya, saling menghormati, saling menghargai. Oke, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang, terus yang ketiga kebutuhan akan penguasaan, yang keempat kebutuhan kebebasan, yang kelima kebutuhan kesenangan. Kebutuhan hidup, ada yang bisa memberikan contoh Bapak Ibu? Kebutuhan hidup. Sandang, pangan, dan papan. Iya. Oke, sok Oh, pakai ini? Oke aja. Kebutuhan hidup yaitu tadi kan sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian yang biasa digunakan sehari-hari. Pangan itu makanan yang kita makan sehari-hari, dan papan adalah rumah tempat kita berteduh. Gitu. Dan mungkin begitu. Iya. Terima kasih Bu Nuraini. Ya, oke. Kebutuhan hidup seperti yang Bu Nuraini katakan itu atau paparkan barusan, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Semuanya pasti ya. Manusia tuh yang pertama itu memenuhi kebutuhan hidup. Kita sebagai pendidik mengajar di sini tidak hanya serta-merta mendidik aja. Tentunya di sisi lain ada timbal baliknya, yaitu mendapatkan gaji ya. Gaji itu untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, di antaranya seperti itu. Terus kebutuhan kasih sayang. Apakah kita manusia atau kita sebagai insan yang sudah dewasa memerlukan kasih sayang, Bapak Ibu? Ya, perlu kita sangat membutuhkan kasih sayang. Jika kalau tidak ada kasih sayang, seperti misalnya yang sering saya alami di sekolah ini, banyak dari tiap kelas itu yang selalu berkelahi karena dia tidak terpenuhinya kasih sayang. Kalau kita tanya anak ini bagaimana, oh ternyata saya simpulkan mereka sangat kekeringan dengan kasih sayang. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Tini ya. Terus ada lagi pendapat Bu Tini, perlu mendapatkan kasih sayang. Manusia itu membutuhkan kasih sayang, apa itunya Bu Tini? Kasih sayang tentang itu tuh apa? Keadilan ya, betul ya. Jadi kalau mereka tidak merasakan keadilan di sana, timbullah ketidakadilan, kasih sayang. Jadi merasa tidak diperhatikan. Merasa diabaikan. Oke, terima kasih Bu Sutini. Mungkin itu pendapat Bu Sutini ya. Tepuk tangan buat Bu Sutini ya. Nah, antara pendapat Ibu. Sekarang ada lagi pendapat Bapak KS tentang kebutuhan kasih sayang. Terima kasih. Kasih sayang. Kasih Saya. Jadi timbal balik. Kasih dulu sayang. Karena ada kasih sayang akan timbul rasa aman, perdamaian, tidak akan ada peperangan seperti sekarang ini di jalur gajah ya. Itu sudah tidak ada kasih sayang sesama manusia. Jangan kita melihat agamanya, manusianya gitu ya. Tidak ada kasih sayang itu. Jadi dari tingkat dasar itu ada kasih sayang itu akan itu
perdamaian, rasa aman, rasa nyaman, juga akan berkembangnya beranak pinak anak cucu Adam. Ada kasih sayang. Biar manusia itu keren, ada kasih sayang itu. Mungkin sudah tambahan. Terima kasih Bapak KS, terima kasih Bu Tini, terima kasih Bu Sutini yang sudah memberikan contoh ya tentang pemenuhan kebutuhan kasih sayang. Senangan. Oke Bu. Nah di sini, nah ini contoh penerapan ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Nah ini masuknya ke kebutuhan apa? Aku kan kesenangan atau kebutuhan dasar? Kesenangan atau kekuasaan? Kekuasaan. Kesenangan ya. Kesenangan ya. Beri kesan berarti. Ini senang ya, ingin bebas juga ya. Terus ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Kasih sayang ya. Terus di sini aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kesenangan masuk ya. Terus yang terakhir aku suka gambar tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah itu kebutuhan akan apa? Penguasaan ya. Oke, kita next ya. Nah di sini materi selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukuman, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman sebagai pemantau dan manajer. Nah di sini penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau itu merupakan 5 posisi kontrol yang dialami guru yang sebaiknya tidak dilakukan. Nah di sini kita sebagai guru sebaiknya berperan sebagai manajer ya. Nah contoh penerapan posisi kontrol, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah contoh menghukum begini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu contoh penghukum ya. Terus kalau contoh penerapan posisi kontrol pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak beritahu pada kamu atau berapa kali Ibu beritahu pada kamu, Ibu kecewa sama kamu. Nah, itu contoh penerapan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalau contoh posisi kontrol sebagai teman, misalkan kita ke murid, ayolah tertib, buatlah ibu atau bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu contoh posisi kontrol guru sebagai teman. Terus posisi kontrol guru sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Nah itu ditanya konsekuensinya apa ya. Kalau sebagai manajer, kita sebagai guru akan mengajukan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara memperbaikinya? Nah itu jadi posisi kontrol guru sebagai manajer itu lebih bijaksana ya. Terus di sini ada posisi penghukum, di situ ada video ya seharusnya mah. Terjasa tapi ya udah di skip aja kalau tidak ada. Nah di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu untuk menstabilkan, contoh menstabilkan identitas. Ini penerapan segitiga restitusi ya. Terus contoh validasi tindakan seperti kemarin saya pernah mempraktekkan ya. Di sini untuk validasi tindakan yang salah, guru bisa berkata, kalau ada muridnya yang melakukan pelanggaran ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan?
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memungut? Misalkan, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah itu penerapan segitiga restitusi ya dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa atau murid kita ya. Oke, next. Nah di sini untuk menanyakan keyakinan pada murid kita bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah atau sekolah kita itu berhubungan dengan keyakinan kelas ya yang tadi. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Next aja. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi ya. Nah coba diklik bisa tidak? Nah ini penerapan segitiga restitusi boleh yang mana aja yang bisa dibuka contohnya? Yang biasa dibuka tuh apa? Itu biasa diklik. Oh iya itu biasa diklik 2 kali. Kalau bahaya kan? Ini tuh langsung ke YouTube kalau tidak salah. Nah jadi intinya kalau anak membuat pelanggaran atau melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta menghukum anak ya, tetapi kita menanyakan dulu, memvalidasi dulu kesalahan mereka ya, terus tanyakan keyakinannya. Nah mungkin Bapak Ibu hebat semuanya karena video-videonya kebetulan sudah bisa dibuka ya. Sharing tentang materi pemahaman budaya positif dari saya cukup sekian ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak merasa puas sehingga Bapak Ibu bisa menggali lagi pengetahuan yang lainnya. Mungkin dicukupkan sekian saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak SPD yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah, Masya Allah banyak sekali ilmu yang kami serap. Mudah-mudahan kami semua bisa melaksanakannya dalam mendidik anak di sekolah ini. Dan mudah-mudahan juga dari pemaparan tadi, mudah-mudahan itu semua menjadikan motivasi eksternal untuk kami yang belum mengikuti CGP. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu doa tutup. Sebelum kami tutup, saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyakiti hati Bapak Ibu guru semuanya. Untuk acara yang terakhir, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Black background.